Masih diri. Di Tuh, tengah. di belakang. Suruh masuk dah. Ayo geser-geser lah. Depan dikit geser. Ya. Depan. Biar muat. Terus depan kosong. Asyhadu. Yasin kan kesian apa yang udah dibuka kurang. Yang udah dibuka tuh. Iya. Kurang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah ya di malam hari ya di bulan Zulqa'dah ya di tanggal 6 bulan Zulqa'dah ini ya mudah-mudahan ya kumpulnya kita ini membawa keberkahan ya karena bulan yang sangat dihormatin Allah ya. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara ya gitu sahron fi kitabillah fiha arbaatun hurum ya ada 4 bulan yang ya sangat dihormati Allah yaitu bulan Zulqa'dah ya sehingga Allah ya pesan di dalam Al-Qur'an sendiri fala tazlimu anfusakum fihinna, jangan kamu ya berbuat zalim ya diri kamu di 4 bulan ini ya. Kenapa ya berbuat zalim ya berbuat suatu kesalahan ya kemakruhan ya kepada Allah itu nilainya sangat tinggi ya karena nilai pahala yang kita dapati ya di bulan ya Ashurul Hurum juga nilainya ya beda di bulan-bulan yang lain ya. Saat di bulan Ashurul Hurum ya kita dilipat gandakan ibadah kita 1:70 gitu. Nah sehingga kalau kita berbuat kezaliman sama Allah ya seperti itulah ya karena segala sesuatu ya perbuatan yang nilainya ya tinggi ya kepada Allah tinggal pahalanya tinggi. Nah ya juga ya dipunya ya azabnya atau siksaan juga tinggi ya sama seperti kayak kita di di tanah haram ya. Di tanah haram ya belum kita berbuat suatu kemaksiatan di tanah haram ya wa may yurid bi ilhadin nuzikku min azabin alim ya kata Allah ya. Kalau di tanah haram kita baru niat doangan ya berbuat suatu kemaksiatan kepada Allah itu Allah udah kasih dosa kepada kita gitu ya. Beda di tempat-tempat kita ya kalau kita berbuat suatu kemaksiatan kita belum kerjain belum ada apa-apa ya belum termasuk ya dapat dosa. Nah ini ya kita alhamdulillah ya di bulan ya Muharram ini di awal daripada bulan Zulqa'dah ya kita bisa kumpul mudah-mudahan ya kumpul kita ijtima'an bil maghfirah
ya kumpulnya kita ini ya kumpul dengan mendapatkan maghfirah. Nah, kemarin kita berpisah wa tafarruqana fil ya rahmati wal ya gitu ya bin nikmah ya. Misalnya kita kemarin ya di luar ya habis lebaran tuh ya bulan puasa kita kumpul. Nah, lebaran ya kita bisa kita nggak kumpul lagi. Nah, itu mudah-mudahan bin nikmati ya wal rahmah, yaitu dengan dapat nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita ya habis lebaran ya kita jalan sono kemari kita ya berbuat satu ya perbuatan ya yang alhamdulillah nas ya ibadah ghairu mahdah ya ibadah di luar daripada ibadah yang murni, yaitu kita ya silaturahim, kita menyenangkan diri apa semua kemarin di bulan Syawal. Nah ya, nah maka ya mudah-mudahan itu adalah suatu ya satu rahmah wa nikmah ya, nikmat dan rahmat yang Allah ya berikan kepada kita. Nah, sekarang ya masuklah kita di ya awal daripada ya di bulan ya Zulkaidah ini, dan juga di awal daripada ya pengajian kita ini ya. Jadi kita juga ya saya belum mulai di tempat-tempatnya lain, baru tadi ya di tempat ini baru buka tuh. Nah, cuman nih seharusnya ya sekarang udah mulai ngaji karena nih ada berbetulan ya kemarin ya saya lupa tuh untuk lihat ya tanggal ya Selasa kemarin ya pas tanggal 7 ya 7 Mei ya berbetulan meninggalnya kita punya guru ya kayak Syafi'i Hazami ya meninggal di tanggal 7 Mei. Saya nggak ingat ya di situ. Jadi saya ingatnya itu udah hari Senin ya, besok ya udah gitu ya. Jadi ya kita udah ya akhirnya ya kita mundurin dah ya untuk ya kita bikin haul ya dari guru kita ini ya Kiai Syafi'i Hazami ya, dan yang satu lagi ya kita punya guru Ustaz Haji Khairuddin ya. Nah, Ustaz Haji Khairuddin itu dia meninggalnya tanggal 12 Syawal ya. Kita bulan Syawal belum mulain kumpul, belum mulai ngaji gitu ya. Nah, jadi bulan Syawal ini sekarang ya kita gabung dah ya, kita ya kumpul ya, bergabung dua gitu ya. Majuin sini depan dikit, depan aja terus aja sini ya gitu ya. Naik ke depan saat ini ya ya. Nah mudah-mudahan ya dengan ya kita ya kumpul begini ya, kita ingetin ya gitu hari haulnya, hari wafatnya ya kita punya guru ya, dua orang guru kita ini ya, mudah-mudahan ya ini membawa keberkahan ya bagi kita, baik keberkahan ilmu ya, keberkahan ya rezeki, dan keberkahan ya yang lainnya ya, karena Allah masih berikan kepada kita ya kesempatan nih untuk ya melaksanakan ibadah ya di sisi Allah nih ya. Kita mengharapkan keberkahan ya dari dua guru kita ini dan juga guru-guru yang lain. Mudah-mudahan ya keberkahan ini ya dari dia mengalir ya kepada kita nih ya, sehingga ya kita akan nanti merasakan ya yang apa yang dikatakan keberkahan itu ya, karena menurut definisi yang namanya berkah itu ziyadatul khair ya. Namanya berkah itu ziyadatul khair ya, tambah baik ya, udah baik tambah baik ya. Kemarin ya kita ya bulan Syawal ya kita bagus baik gitu ya. Nah, kita kumpul kepada ya keluarga semua kita itu tuh baik ya, tuh satu perbuatan ya yang bagus. Nah, sekarang ya di bulan ini dengan sebab ya guru kita ini, nah kita tambah ya kebaikannya. Karena apa? Kita nggak kumpul sama keluarga aja, tapi kita kumpul kepada ya teman-teman kita nih min akhlil khair gitu. Dan juga di samping itu mudah-mudahan ya disaksikan ya secara rohaninya ya dari guru-guru kita ini ya, karena ya mudah-mudahan Allah kasih ya guru-guru kita ini semua hadir ya di majelis kita ya secara rohaniyahnya ya, secara ya ya jasmani, secara zahir ya fisik ya kita nggak bisa lihat, tapi secara ya rohani ya mudah-mudahan ya mereka tuh hadir semua guru-guru kita ini tuh ya. Nah, ya lebih-lebih itu yang 5 ini ya, nanti dari guru-gurunya ya baca gitu. Karena apa ya, ini guru-guru kita semua ini ya termasuk orang-orang yang ya pada dekat pada Allah
orang-orang yang seperti ini yang dekat pada Allah ya di alam barzah, mereka itu Allah kasih kesempatan untuk tasarruf. Tasarruf itu artinya dia bisa bebas di alam barzah. Karena kita nanti di alam barzah itu ada dua orang, ada yang bebas, ada yang enggak. Nah kalau dia itu orang yang benar-benar punya wijaha, punya kedudukan di sisi Allah, nah itu Allah kasih dia tasarruf bebas, dia mau kemana silahkan gitu. Hanya perhatian para masyaikh, para a'immah, para guru-guru, juga bahkan orang tua kita itu katanya lebih bebas, itu kalau dia nggak punya tabaat nih sama orang-orang nih gitu Nah kecuali kalau ada tabaat, kalau ada tabaat, nah itu Allah batasin gitu. Tabaat itu artinya tuntutan sama orang, kesalahan sama orang yang belum bisa dimaafin apa-apa gitu Nah itu dia enggak. Tapi kalau emang dia itu semua bebas, nah itu dia nanti tasarruf bebas kemana. Bahkan perhatian mereka tuh masyaikh dan para a'immah terhadap terhadap murid-muridnya, terhadap pengikut-pengikutnya mudah-mudahan kepada kita sekalian. Nah itu dia lebih perhatiannya kepada pengikut-pengikutnya itu dibanding waktu masih hidupnya itu waktu masih hidupnya. Kalau masih hidupnya dia terbatas. Nah tapi begitu dia meninggal, nah itu dia Allah bebasin kemana silakan. Jadi dia masih bisa, hanya para masyaikh pada masa itu masih bisa memberikan bimbingan secara rohani kepada pengikut-pengikutnya macam kayak guru-guru masyaikh tarekat itu tetap dia masih berikan bimbingan kepada murid-muridnya nih, kepada masyaiknya. Dan juga guru-guru kita tuh masyaikh nah itu juga dia masih bisa memberikan tuh bimbingan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya bagi orang-orang yang benar-benar cinta dekat kepada dia gitu Nah inilah nah sehingga mudah-mudahan kita kumpul di sini, kita mengharapkan doa dan keberkahan dari guru-guru kita ini mudah-mudahan Jadi apa yang nanti kita baca, kita kita ucapkan, kita zikirin semua, nah itu mudah-mudahan kita minta disampaikan kepada kita punya guru-guru nih kita mengharapkan keberkahan apa yang diberikan. Karena ma ba'dal barakah syai' kata Nabi, ma ba'dal barakah syai', nggak ada kalau udah disebut barakah tuh lagi nggak ada lain lagi. Udah cukup sampai barakah. Hanya kalau kita salam tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah nggak pakai apalagi tambahin gitu gitu mah ba'dal barakah saya nggak ada. Sesudah udah berkah, orang udah berkah itu berarti udah satu tingkat yang paling tinggi gitu Nah hanya kita mengharapkanlah berkahan-keberkahan yang dilimpahkan dari guru-guru kita ini Allah melimpahkan kepada kita sekalian, baik ilmu apa semua mudah-mudahan nih kita kumpul kita sini kita mendapatkan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena enggak luput dari perhatian-perhatian mereka nih guru-guru dan guru dari gurunya lagi mudah-mudahan nyambung kita kepada mereka semua. Nah itu jadi carilah di awal daripada pertemuan kita ini sebelum kita buka pengajian-ngajian di tempat-tempatnya lain alhamdulillah pada malam ini kita bisa kumpul kita mengharapkan keberkahan semua yang kita hadapin, berkahan ilmu dan berkahan rezeki apa semua lainnya Allah berikan kepada kita jangan sampai kurang mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita karena semua apa yang kita kerjakan kemarin itu udah semua jangan sampai kita minta biar tambahan lagi jangan sampai kurang. Karena Al-Quran tuh bilang likul lindarajatun mimma amilu Al-Quran bilang tuh, Allah bilang di surat Al-Ahqaf tuh likul lidarajatin mimma amilu, setiap orang itu mempunyai derajat mempunyai tingkatan-tingkatan apa yang kita
kerjain ya. Jadi nggak sama nanti derajat-derajatnya begitu. Sehingga tuh dalam terusan ayat itu ya Allah bilang azhabtum thayyibatikum fi hayatid dunya ya wastaqtum fiha gitu ya. Allah bilang tuh azhabtum thayyibatikum, kamu telah habisin ya kenikmatan tuh azhabun thayyibatikum ya, kamu telah habisin ya kenikmatan thayyibat tuh ya fi hayatid dunya, di kehidupan dunia ya gitu ya. Kita habisin tuh ya kemarin ya bulan ya Syawal ya, kita lari sono senang pala lari sono ya, itu ya ibadat ya gitu ya, nggak kurang nggak lepas daripada ibadat. Tapi kesenangan ini ya di dunia tuh ya kata Allah azhabtum thayyibatikum ya gitu ya. Nah, dan kamu wastamta'tum biha, dan kamu bersenang-senang ya dengan nikmat-nikmat yang tadi gitu ya. Itu kan ya kemarin kan kita rasain tuh ya, kita pergi lebaran ya, jalan keluar kemana ya, itu kan kesenangan. Hanya kita minta ya tambahan ya dari Allah ya, supaya jangan sampai ya kenikmatan-nikmatan yang kita udah nikmatin ya, yang udah kita ya ya senang-senangin tuh, itu jangan sampai ya kurang ya, biar selalu Allah tambahin ya. Sehingga dalam hadis tuh di dalam kitab Tuhfatuz Zakirin itu Nabi selalu anjurin kita bacain ya doa tuh ya gitu, Allahumma zidna wala tankusna itu ya. Ya itu dia di kitab Tuhfatuz Zakirin tuh ya, ada channel ya gitu. Itu hadis ya hasan kalau nggak salah gitu ya. Di sana Allahumma zidna wala tankusna, ya Allah tambahin ya kesenangan ya yang kita udah nikmatin, yang kita udah gunain ya, ditambahin ya, bahkan bukan di dunia aja, di akhirat ya nggak dikurangi. Wala tankusna, ya Allah jangan kamu kurangin ya, kita minta tuh supaya tambahan ya. Udah ya kita udah kerjain apa semua ya, biar mantep tuh ya. Allahumma zidna wala tankusna wakrimna wala tuhinna, ya Allah ya gitu, muliakanlah kami ya, jangan dihinain ya. Meskipun kita gunakan tuh nikmat-nikmat Allah ya, yang begitu banyak ya, nah ya kita gunakan itu, jangan sampai kita ya dihinakan sama Allah ya, karena mengikuti keinginan hawa nafsu ya gitu. Nah ya waqtina wala tahribna ya, kita minta tuh ya dalam doa tuh Nabi bilang waqtina wala tahrimna, ya Allah berikanlah ya kepada kami ya gitu, wala tahrimna, jangan engkau cegah ya apa yang kami mau, apa yang kami minta ya, yang kami pengenin ya, supaya kamu berikan tuh waqtina wala tahrimna wa asirna wala tu'sir alaina, ya Allah hendaklah engkau ada di pihak kami, jangan engkau ada di pihak ya musuh kami gitu ya. Kita minta kita supaya Allah selalu ada ya bersama kita. Wardina wardoana, ya Allah berikanlah keredoan ya kepada kami, dan juga ya tanamkan keredoan kami kepada engkau ya Allah. Nah itulah ya hadis tuh ya, Nabi selalu ingetin kita betul ya, apabila kita tuh ya telah melaksanakan tuh ya kesenangan ya yang kita kerjakan, yang kita laksanakan ya, diiringilah ya dengan doa tuh gitu ya. Allahumma zidna wala tankusna wakrimna wala tuhinna waqtina wala tahrimna wa asidna wala tu'sir alaina wardina wardoana, itu ya. Nah itu hadisnya bisa dilihat kita dalam kitab Tuhfatuz Zakirin ya, ada di sana ya. Nah, itu ya ada di sana keterangannya, dan juga keterangan kedudukan tuh hadis ya. Kalau nggak salah di sana dikatakan hadisul hasan ya, hadis hasan gitu ya. Lihat kitab ya Tuhfatuz Zakirin tuh karangan Imam Asy-Syaukani gitu ya. Kita punya guru nih, Guru Din ya gitu, Kalibata tuh ya, Guru Din, dia tuh doa itu di mana aja dia baca di doa tuh, dibaca doa itu nggak ditinggal ya, baik di habis sholat atau apa ya.
dibaca nih ya Gurudin nih ya tuh ya kalimatnya ini ya orang tuanya Ustaz Asad itu ya Gurudin tuh ya kita kenal. Nah dia tuh selalu apa ya baca doa gitu, di mana dia baca doa itu nggak ditinggal tuh ya, dibaca tuh Allahumma zidna wala tanqusna waqribna wala tuhinna, terus itu ya. Nah, itulah marilah ya sama-sama ya kita pasang niat ya yang baik ya, kita mengharapkan ya doa dan keberkahan ya dari guru-guru kita ya, mudah-mudahan ya kelima guru ini ya yang buat sana dan ya saya ya dan kita nih, nah itu mudah-mudahan ya mereka hadir ya di majelis kita ini ya secara rohaniyah gitu, karena rohaniyahnya dia tuh ya hidup semua gitu para ya guru-guru ini. Mudah-mudahan dengan ya kehadiran saksian dia itu, mudah-mudahan ya kita ini dapat doa dari ya dia gitu. Nah marilah ya sama-sama ya kita ya kita pusatkan hati kita ya, keikhlasan hati kita ya dan kekhusyuan hati kita di dalam ya kita untuk membaca zikir ya. Kita awali nanti kita baca Yasin ya, kemudian dengan tahlil ya kita ya hadiahkan ya kepada ya khususnya kepada kedua orang ya guru kita Kiai Syafi'i Azami ya, dan yang kedua Ustaz Haji Herudin, dan ya juga yang lainnya nih, mudah-mudahan ya enggak ya ketinggalan. Mari sama-sama ya pasang minat ya, mudah-mudahan dengan hati yang tulus, hati yang ya ikhlas ya mereka ya selalu mendoakan kita nih gitu. Nah, sama-sama sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi, khususan Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Jilani wa Ghazali, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Nawawi, Rafi, Jamil Fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin bi masyariqil ardi la magharibiha, Sayyidina Muhajir Ahmad Bisa Baqi Qaddam Muhammad Wali Wali wa Suli wa Furu ajmain Sumaila wahi walidina masyaina wa qarabatina waliman haqqun alaina wali jami'il muslimina muslimat annallaha yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suman Fatihah khususan ila ruhi Syekhuna Syafi'i Azami wa masyayikh usuli wa furu'i ajmain summa ila ruhi Syekh Khairuddin wa syayikh wa usuli wa furu'i ajmain summa ila ruhi Syekh Muhammad bin Haji Najihun wa masyayikh usuli wa furu'i ajmain summa ila ruhi Zainuddin ya bin Ismail ya Kalibata ya wa masyayikh wa usuli wa furu'i ajmain summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdul Majid bin Abdul Hamid bahkan Majak ya wa masyayikh wa usuli wa furu'i ajmain wa anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Yasin sekali tapi nilainya 41 kali ya. Nah, ya yang biasa baca ya. Yasin 7 ya, takdirul ya dikata takdirul azizil alim 14 ya, salamun 16 ya. Nah, nanti awal Aisyah ya 4. Itu jumlahnya 41 gitu ya, 41 kali. Jadi meskipun kita baca sekali tapi ya dapat nilai sama juga 41 kali baca Yasin tuh gitu ya, meskipun kita baca Yasin, teman cara seperti itulah. Inilah petunjuk ya, ini berdasarkan hadis ya, ada ya di dalam hadis ya seperti ini ya, yang di ya tawakan ya. Sini ke depan dikit, depan aja depan tuh ya, depan maju dikit lagi ya, ke depan lagi sini. Nah itu ya, nah kita ya, ya Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Al-Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أنتهيت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم لا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى دخل أن تدرك القمر الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا نوعنا موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ينظرون إلا صيحة واحدة خذهم وهم يئسون ألا يستطيعون إلى أهلهم يرجعون صرف إذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون ولا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما أولم يروا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الفاتحة أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammad
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما والعلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا كالمصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
anta maulana fansurna alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna rahmatan wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal baiti innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima al-fatihah. Ya kana ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam masih ada waktu dikit ya, itu baru jam 8 seperempat ya. Nah, kita minta di sini ada dua guru kita ini, ada yang senior ya Ustaz Abdul Razak ya, ada yang yang masih muda tuh ya Ustaz Faris ya. Nah ya saya minta di Ustaz Abdul Razak ya, karena dia juga sama-sama waktu itu ya ngaji sama Ustaz Haji Herudin ya. Silakan Ustaz Abdul Razak ini sekedar buat semangatin ya kita jamaah ini ya, kita ya silakan ke depan ini ya. Dikit ya, kasih ya jamaah. Ntar Ustaz Faris ada bagian pemuda dia gitu. Di bagian pemuda Ustaz Faris itu yang Ustaz Abdul Razak dulu. Nah ini yang senior nih, karena juga dia sama-sama tuh ngaji Ustaz Haji Herudin ya. Kita haul Ustaz Haji Herudin ya, Ustaz Jazami ya, Ustaz Haji Razak itu juga ya, sama dia Ustaz juga ya. Silakan sini ya, buat saya kasih tahu kan jamaah belum banyak yang muda nih gitu. Hilang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saudara yang kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berkembang hingga yaumul qiyamah. Hadirin jemaah sekalian, sebetulnya bukan tak pantas di sini ya karena memang kita sama-sama belajar jemaah ini, dan memang saat ini dengan segi usia saya mengakhir ya cukup saya saya memantau juga amal satu kita dengan Ustaz Yusuf di Ustaz Haji Herudin. Kita juga hafal kalau sekarang Sultan Hasanuddin ya, dari dulu sampai sekarang saya masih aktif di Sultan Hasanuddin, dan lama ini kita memperingati guru kita Haji Herudin ya, dan juga Ustaz dari guru kita kita memberikan pada malam ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Taala untuk kita memperingati haul daripada kita ini, dan memang memperingati haul ini adalah mengingatkan kita kepada guru kita, dan juga kita mengingatkan bahwa kita semua ini akan dipanggil oleh Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang akan tetap di dunia ini. Jadi kita memperingati mengingatkan diri kita juga, kita berusaha kita semua akan dipanggil oleh Allah SWT. Akan itu kesempatan yang masih Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, dan terus kita gunakan, kita manfaatkan, kita isi dengan amal-amal ibadah. Dengan kita rasa malas, memang hidup ini kadang-kadang kita malas, udah tua ini capek ke tapi tetap kita harus semangat dalam ibadah, karena
akan mempersiapkan diri kita untuk hidup di akhirat yang kekal abadi, ya, dimana kehidupan dunia hanya sebentar saja. Kita akan mendapat kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Maka mari terus berisi hidup kita ini, ya, dengan mengetahui ya, terus isi kehidupan kita terus, ya, jangan sampai membuang-buang waktu, jangan sampai membuang-buang waktu, karena kita akan menyesal nanti kalau kita membuang-buang waktu ini. Maka sekali lagi, ya, kami mohon doa juga nih, ya, sehat terus, ya, biar ini bisa besok, ya, dan juga saya juga kadang-kadang juga nanti, ya, dengan Ahmad berkali datang akan selalu hadir di taklim selagi Allah berikan kesempatan ini. Karena mohon maaf, saya ini kalau memang nggak bisa ya, harus jaga waktu lagi, mau bermanfaatkan waktu, jangan malas-malas, jangan sendiri-sendiri, baik di dalam belajar maupun dalam ibadah kepada Allah SWT. Sekarang ini yang saya sampaikan. Waalaikumsalam. Syukur. Ya, kan kita silakan ya Ustaz Faris ya untuk berikan semangat pada anak-anak muda nih ya, pelajar-pelajar ya, supaya semangat ya, dianya juga masih muda ya, masih punya semangat untuk belajar ya. Karena silakan Ustaz Faris ya, semangatin dalam thalabul ilm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamdan yuwaffi birrahil mutakamila. Salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa kibarin mila. Tabwalillah madar kulli sa'adatin wa tida'u ahwa ra'su syarri haba'ilah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alim wal ulama, para asatidzah, khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Yusuf Muhammad Mata'allah bituli hayati. Doakan dia panjang umur, sehat walafiat, diberkahi umur panjang, anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selaku murid-murid beliau istiqomah di dalam majelis beliau, dengan murid-murid beliau, dan kita dikumpulkan dengan para guru-guru beliau di dunia wa fil akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatidzah, para guru-guru yang begitu banyak di depan saya tak pantas berdiri di sini karena hanya mengikuti perintah dari guru mulia kita. Mudah-mudahan doakan Al-Babir yang masih muda, semoga Allah kasih istiqamah, diberikan keberkahan, diberikan jalan yang mudah dan lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan juga santri-santri kami yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dikasih ilmu yang manfaat, pulang ke kampung-kampungnya membawa keberkahan dan membawa ilmu, serta menyebarkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kaki setengah menggigil ini, masya Allah, karena belum pernah sama sekali berdiri di sini ya, apalagi ngomong di sini. Ya, nahnu naji mustafidan, kami datang ke sini ingin mengambil faidah, bukan berbicara, namun apalah daya. Al aslu fil amri lil wujub, kata ulama usulul fiqh. Asalnya perintah itu menunjukkan wajib, maka kalau guru sudah nyuruh maka itu wajib dilaksanakan. Saya bersyukur kenal dengan beliau, ngaji dari tahun 2010 Pak, kalau nggak salah, diantar oleh almarhum ya Bang Jahudin kemari, diantar sama beliau pengen ngaji. Alhamdulillah ya sudah kurang lebih 14 tahun, walaupun banyakkan liburnya ya daripada ngajinya, tapi mudah-mudahan guru kita ridho sama kita.
Ada hal yang saya banyak pelajari di sini. Ini wasilah juga guru-guru mulia kita. Yang pertama, saya mendalami ilmu alat selain dengan guru saya almarhum al-maqrur Ustaz Musannif. Saya juga mendalami ilmu alat barokah beliau. Karena pesan beliau kepada saya ketika saya menyebarkan satu buku wirid, kata beliau, wirid dan ente nahu sorob yurumiyah. Sejak itu saya mulazamah, saya tekuni ilmu nahu sorob yurumiyah. Dari mulai kitab jurumiyahnya sampai mutamimahnya, kemudian kawakib beriyahnya sampai alfiyahnya, sampai mughni labibnya, terus saya pelajari sampai ilmu balabahnya. Sehingga saya menemukan satu kesimpulan. Kata Imam As-Sakaki dalam kitab Miftahul Ulum, salah satu kitab yang menjadi rujukan dalam ilmu bahasa. Itu kitab hadirin, itu ilmunya lengkap dari mulai sorofnya, nahunya, bayan, ma'ani, badek sampai ilmu aruf wal qawafi, sampai bahasa Arab yang tinggi. Itu beliau karang dengan judul Miftahul Ulum, kunci segala ilmu. Saya baru paham sekarang kenapa guru kita nyuruh saya belajar nahu sorof ilmiah. Ternyata barokah kitab, barokah ilmu alat, barokah ilmu nahu sorof. Akhirnya saya agak mudah kalau kita baca kitab-kitab yang tebal. Berkah kita menguasai ilmu alat. Maka kalau dalam istilah kewalian ada istilah wusul, ada istilah sampai ke hadirat Allah, dalam ilmu alat juga ada. Makanya ulama unik hadir ini. Dalam kitab karangan Al-Imam As-Suyuti An-Nukhayah itu disebutkan bahwasanya yang pertama kali kita pelajarin sebenarnya bukan nahu hadirin. Yang pertama kali kita mesti pelajarin adalah ilmu sorof katanya. Kenapa? Karena ilmu sorof ini adalah segala awal-awalnya. Belum nahu belum, ilmu sorof dulu. Setelah ilmu sorof baru belajar ilmu nahu. Setelah nahu baru belajar ilmu bayan, ma'ani, badik, baru kita belajar ilmu al-arud wal qawafi. Apa filosofinya? Orang kalau baru mulai belajar, dia harus punya sorof, dia harus tasarruf, dia harus bergerak hadir. Karena tanpa gerakan, tanpa tasarruf, tanpa orang mengeluarkan segenap usahanya, dia nggak bakal bisa sampai kepada tujuannya. Setelah dia tasarruf, setelah dia mengeluarkan usahanya, barulah dia mengeluarkan yang namanya an-nahu. An-nahu dalam bahasa Arab artinya al-qasdu. Artinya seorang pelajar bukan hanya sekedar mengeluarkan usahanya, tapi harus memiliki al-qasad, niat dan tujuan yang baik. Kalau sudah memiliki tasarruf yang kuat, usaha yang kuat, dan memiliki niat yang kuat, maka yang ketiga dia akan sampai kepada balaghah. Ya, jadi ujungnya itu balaghah. Nah, ini hadirin. Jadi kalau kita pengen merasakan nikmatnya membaca kitab, nikmatnya baca Quran, maka kuasailah ilmu alat. Karena dengan ilmu alat kita bisa merasakan halawatul qiraah. Jadi kalau istilahnya guru kita Muallim Syafi'i Azami, saya dengar manaqib beliau. Kebetulan saya juga ngaji dengan salah satu ya santri arba'in beliau, anaknya Kiai Syukur Yakub. Kata beliau, ya begitupun kata guru kita, Muallim tuh kalau ngajar banyak banget. Dari ba'da subuh ngajar. Nggak pernah ngajar kurang dari 2 kitab, nggak pernah, yang ada lebih. Terus ngajar pagi, ngajar 2 kitab lagi, ngajar zuhur, ngajar lagi, asar ngajar lagi, maghrib ngajar lagi. Bahkan yang unik, kalau sakit, kata guru-guru kita, Muallim kalau sakit obatnya ngajar. Kalau kita ngajar makin sakit, tidak apa-apa begitu. Nah kalau Muallim sakit ngajar, benar hadirin. Saya pernah ngalamin, lagi puyeng, lagi kepala lagi penat begitu. Udah kita buka kitab ngajar, hilang hadirin. Lambat laun setengah jam, sejam hilang pusingnya. Nah, berarti orang yang sudah bisa begitu berarti sudah mendapatkan halawata ta'lim, rasa manis duduk di majelis ilmu. Makanya nggak heran ulama-ulama kita punya kitab tebal-tebal, ngarang kitab tebal-tebal. Al-Imam Nawawi mengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab 20 jilid hadir. Bagaimana bisa seorang mengarang kitab 20 jilid, sehari aja nulis dikit-dikit aja nggak jadi hadir. Umurnya 45, meninggal dunia 45 tanpa menikah, bisa mengarang kitab berjilid-jilid. Kenapa? Karena sudah mendapatkan halawah. Maka kita minta sama Allah agar kita bisa mendapatkan halawah. Bagaimana caranya? Duduk sama orang yang sudah mendapatkan rasa manis. Ya, mujalasah, duduk dengan orang soleh akan menjadikan kita soleh. Mujalasatul ulama, duduk dengan ulama akan menjadikan kita sebagai ulama. Dan duduk dengan ahli rasa akan menjadikan kita orang yang punya rasa. Makanya saya sampai sekarang merokok belum pernah merasa manis hadirin. Ya.
belum bisa merasakan, belum dapat zauknya hadirin. Ngisep satu batang, kagak enak, udah berhenti hadirin. Tapi ada orang di sini yang namanya ngerokok, kalau nggak ngerokok sehari namanya mati katanya gitu. Ada orang pengen nikah, ambil perempuan, kata perempuan, bang boleh nikah sama saya, asal syaratnya abang berhenti ngerokok, mendingan gua nggak kawin gitu. Itu berarti sudah merasakan halawatul dukhon. Betul nggak? Maka tadi di awal mulai ya, ini ya masya Allah nih di sini saya tahu ahli hisab semua di sini. Cuman di sini doang kalau ngaji ada bukunya. Bukunya bukan buku itu, bukunya Samsul dari. Saya ngaji dulu paling belakang sini, memang dasar kita murid ada namanya anak bawang kita ngaji paling belakang ngaji. Tapi subhanallah ya Allah berkah guru kita, saya bisa berdiri di sini. Terakhir saya mau cerita hadirin, ini mungkin pelajaran buat saya juga. Intinya kita jangan lepas dari yang namanya wali. Ngaji boleh di mana aja, tapi kalau bisa cari ngaji sama orang soleh. Ketika saya tulis di dalam salah satu catatan saya tulis begini, adab ma'al aulia, adab bersama wali. Dicolek, amin guru saya, jangan ame wali, ganti ame orang soleh. Adab ma'as soleh. Kenapa? Wali kita nggak tahu. Layak level wali, kita wali. Berarti kalau kita bilang bulan wali, berarti kita siapa? Paling nggak wali murid. Makanya kita diperintahkan oleh Allah wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah engkau tetap bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Saking benernya semakin tinggi kebenarannya, namanya siddiqin dengan sifat mubalaghah. Nah, apa maksudnya? Kita nggak usah repot-repot, asal kita di lingkup wilayah para aulia, insya Allah selamat. Mau kita jadi muridnya, mau jadi tukang bikin kopinya, walaupun kita cuma mungkin mau hipin aja pasang foto di rumahnya, ngaji mah gak pernah gitu, pasang foto aja. Yang penting kalau tanya ngaji siapa? Nih guru aneh, ngaji 2 tahun sekali. Ini minimal itu mau hipin, insya Allah nggak bakal celaka gitu. Jangankan kita, ada salah seorang maling hadirin, maling. Suatu hari masuk ke rumah ulama, ya ke rumah Al Imam Malik bin Dinar. Kalau sekarang Malik bin Rupiah mungkin. Itu masuk ke dalam rumah ulama, sebagaimana rumah guru kita, nggak ada TV, wala PCD, wala laserdisc, nggak ada hadirin. Di rumahnya cuma ada apa tuh? Kita. Pas masuk ke Malik ke rumah Imam Malik bin Dinar, ternyata nggak ada apa-apa. Hilang itu. Lalu Malik pengen pulang, tapi yang namanya Imam Malik bin Dinar luar biasa, dia wali nih oleh kasar dia. Itu Malik dekat, Pak sini. Oke tuh Malik, waduh taruhannya ini. Tiba-tiba itu maling, ya Imam maafin saya, tadi saya niat mau ngambil sesuatu, ternyata di rumah antum nggak ada apa kecuali kitab doang. Salah masuk rumah. Apa kata Malik bin Dinar? Mau nggak anda saya ajarkan sesuatu yang lebih nikmat dari apa yang anda cari? Oh mau. Emang ada imam? Ada. Atas apa yang saya kerjakan? Tawadhu, wudhu tuh maling wudhu. Setelah wudhu sholat di mana? Ya jamaatan, sholat anak-anak jamaah, sholat belakang jamaah. Subhanallah, ya rakaatani ma'al wali, sholat 2 rakaat ame wali, lebih afdol dari sholat ame siapapun. Ya. Apa yang sholat 1000 rakaat afdol sholat ame wali ya. Makmuman Imam Malik ini kan. Subhanallah, yashkur bihalawah, dia merasakan rasa manis, rasa nikmat, rasa lezat di hatinya yang nggak pernah dirasakan sebelumnya. Lantas setelah salam hadirin, dia bilang begini, boleh nambah nggak satu lagi? Nambah kemarin 2 rakaat. Selesai salam, boleh nggak satu lagi nambah? Itu maling jadi sholat malam. Selesai sholat malam, ya Imam Malik benar puasa sahur. Ditanya mau ngapain Imam? Mau puasa. Boleh nggak saya ikut puasa? Tuh maling ikut puasa. Selesai rapi ke masjid, mau mana Imam? Mau ke masjid sholat subuh. Boleh nggak ikut sholat subuh? Akhirnya itu maling jadi orang soleh ya. Padahal nggak ngaji, padahal nggak nyantri, niatnya ngapain tuh hadirin? Setelah pulang dari masjid, Imam izinin saya pengen nginep 3 hari, boleh nggak di sini? Oh dia silakan betul nginep. Itu maling nginep di rumah Malik bin Dinar, fayasiru sholihan, dia jadi orang soleh. Setelah 3 hari nginep di rumahnya, dia pulang ke base campnya, ke tongkrongannya. Kata teman-teman, pulang, kemana aja 3 hari lo nggak nongol? Dapat apa lo katanya gitu? Ya, udah nyolong apa ini?
Apa kata kemarin? Sarokoni qabla an asrikohu. Ini orang udah nyolong hati saya sebelum saya colong barang punya dia subhanahu. Itu artinya apa? Orang niat ke rumah orang soleh maling aja bisa dapat hidayah. Ya. Niatnya nggak bener aja bisa berubah. Kenapa? Li'annal awliya kal bahri, karena awliya kayak laut. Setiap najis yang masuk ke dalam lautan, ya, maka pasti akan menjadi suci. Maka kita sekarang nahnu fil bahr. Kita sekarang berada di lautan itu. Siapa aja yang ngaji kemari, yang tadi nggak soleh, datang ke sini pasti soleh. Saya jamin itu. Nggak mungkin orang ke majlis talim ini maksiat, nauzubillah min, nggak bakal mungkin. Ya sampai-sampai Imam Syafi'i di Mesir itu magomnya kubahnya di atasnya ada perahu hadir. Yang pernah ke Mesir pasti tahu itu. Ditanya, ya, Syekh kok itu Imam Syafi'i di kubahnya di atas magomnya, di kubahnya ada perahu. Ini ulama bilang Imam Syafi'i itu laut, di atasnya ada perahu. Artinya lautan ilmu. Siapa yang masuk ke dalam lautan yang dalam, lautan yang luas, pasti akan suci seberapa besar apapun najis tersebut. Maka kita jangan sampai lepas dari guru kita. Mau kita ahli taat ngaji, mau kita ahli maksiat ngaji, mau kita orang benar ngaji, mau orang nggak benar ngaji. Mudah-mudahan dengan kita ngaji bersama guru-guru kita yang bangka yang najis menjadi suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lah kita dengerin tambahan nasihat-nasihat ya dari dua orang guru kita ini ya, mudah-mudahan ya merupakan satu ya gugahan tanaman dari diri kita ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk ya mencari ilmu, belajar ilmu, karena ya kita sering dengar hadis Nabi ya, itu utubul ilma minal mahdi ilalah, dicarilah ilmu ya. Nabi nggak batasin tuh, dibatasin sampai minal mahdi ilal lahdi. Jadi artinya dari mulai kita hidup sampai mati, kita minal mahdi apa ayunan ya, lahdi lahad ya, yang lahad mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti nyari ilmu ya, karena kewajiban kita untuk belajar. Kalau dapatnya bukan wajib, itu hukumnya jaiz ya, buat Allah jaiz, bukannya wajib. Kalau orang belajar wajib dapat ya, itu mustahil ya, karena itu ilmu itu ya hak Allah ya, sifat jaiz bagi Allah berikan. Alhamdulillah ya, kita dapat ya satu dorongan untuk mencari ilmu. Carilah ya ilmu biar banyak belajar ya, selama masih kita ya ada waktu, kesempatan Allah untuk berikan kepada kita waktu, umur panjang ya, dengan cara macam-macam orang mendapatkan ilmu ya, dengan jalan keberkahan lah, jalan apa dapat ilmu. Karena ya dengan orangnya itu, orang bisa dapatkan ilmu itu bukannya dengan tekun lama belajar ya. Dalam riwayat ya gitu kan ya, yang diceritakan oleh guru kita nih ya, Syekh Syafi'i Kampek ya, ceritakan juga Syafi'i Azami ceritakan ya, ada orang ya, mungkin kita udah pernah dengar, ada orang disuruh sama orang tuanya suruh belajar ya, kepada ya ustadz kayak gitu ya, suruh belajar. Tapi sampai di pesantren, sampai Pak Ustadz, si ustadz tuh nggak belajar ya, disuruh ngurusin ya, ada suruh ngurusin kambingnya, suruhin ya sampi begitu ya. Nah ini ada satu murid ya, disuruh urusin tuh, dipunya sampinya tuh gurunya gitu tuh, kata ya kayak sapi Kampek tuh bilang gitu ya. Nah begitu udah lama tahunan tuh dia ngurusin itu, nggak diajarin apa tuh, nggak ajarin kitab satu pun kagak diajarin. Kali baca Jurmiyah, baca Sorof, baca ini enggak, sampai di situ suruh. Nah udah lama tuh dia ngaji ya, udah tahunan dia misi sama gurunya ya, tuan guru saya mau pulang, pengen pulang gitu. Nah begitu dia mau pulang ya, tuan ya, guru nih ingat nih anak disuruh sama orang tuanya suruh ngapain? Suruh belajar, nyanten. Masa disuruh apa? Yang ngurusin tuh ya, sapi ya, binatang gitu ya. Akhirnya ya apa? Ya sang guru ya silakan pulang. Nah sebelumnya dia pulang ya, nah itu guru cuma angkat tangan aja ya, gitu, diangkat tangan didoain ya, dengan doanya tuh ya seorang guru tuh ya, keikhlasan seorang guru dan keikhlasan si pelajar, dia nggak kayak gerutu
Kalau kita kan gerutu, ya, gitu. Gue di sini mau nyantren, gue sini gue belajar, maka disuruh, ya, miara ayam, disuruh ngurusin, ya, kambing kagak, ikhlas disuruhin apa gurunya, udah, ya gitu. Nah guru angkatin ilmu, ya, apa? Begitu dia pulang, ya, langsung tuh orang itu jadi ustad. Lu dari mana tuh ilmu yang gitu? Ya, tuh ya. Ini cerita ya, mudah-mudahan ya cerita benar ya, karena yang ceritain sodikun ya, orangnya yang benar ya, kayak sapi ya, makan majak ya, kayak sapi ya, ya gitu Hazami ya, gitu. Jadi kita jangan mengatakan bahwa ya, ilmu itu harus kita dapati dengan melalui belajar. Nah, dengan khidmahnya kita lah ya kepada guru ya, dengan buangin tuh hati ya kesombongan ya di hati kita tuh kepada guru ya, insya Allah tuh ilmu masuk ya. Di dalam kitab Ta'limun Ta'lim itu dikatakan al ilmu ya kalma, itu ilmu tuh kayak air ya gitu. Ilmu kayak air, kalau air nyarinya tempat yang rendah apa tempat yang tinggi ya gitu ya. Al ilmu kasaili ya, wasailu ya harbun fil makanil ali ya, Ta'limun Ta'lim salah gitu dulu gitu ya. Air banjir nih, dia nyarinya tempat yang rendah. Kalau air tuh ada tempat yang tinggi, dia selalu bertentangan gitu ya. Mau nggak naik nggak tuh air ke tempat yang tinggi ya, nggak kan ya, nggak bakal naik. Tapi kalau yang tempatnya rendah naik. Nah ilmu gitu ya. Jadi dengan ya, dengan rendahnya hati kita tuh ya kepada seorang guru ya untuk belajar. Nah begitulah ya, nanti Allah bukakan ya pintu ilmu kepada kita ya. Ini untuk kita supaya dapat ilmu ya, dibukakan tuh, didoain ya seorang guru ya. Dengan begitu aja tuh udah dapat jadi seorang ya ulama. Ini banyak cerita-cerita ya. Guru juga cerita dari ya kayak Abdullah Syafi'i itu ya, waktu di zaman belajar ya kepada Kiai Marzuki itu ya, apa tuh Cipinang Muara ya gitu. Itu ya kata Kiai Abdullah Syafi'i ini ya, Bali Patraman, dia bilang tuh dia ngaji sama Kiai Marzuki tuh ya, nggak ada kitab ya, diajak kemana, dia punya kebun ya, di kebun tuh punya kebun jeruk apa gitu, bilang begitu ya, di Pinang tuh Muara gitu. Ya udah jalan aja gitu. Jalan ya, suruh bersihin gitu. Kan ngaji. Kalau kita sih gue mau ngapain ya, gue disuruh pengen ngaji, mau belajar, masih disuruh bersihin kebun ya, gitu. Nah inilah ya ke apa tuh kebersihan, ketundukan ya, tawaduknya ya ulama dulu tuh ya begitu tuh kepada orang-orang alim, orang gitu ya. Jadi mereka tuh nggak berani ya apa yang kata tuh gurunya, begitulah ya mereka ikutin, sehingga tuh Allah bukakan futuh ya kepada dia tuh ya untuk memahamin ya ilmu ya, bisa ngerti, paham, dan juga Allah bukakan sama sekali tuh ya ilmu tuh ya, kayak tadi cerita yang pertama. Nah itu ya, tuh guru-guru yang cerita gitu ya. Mudah-mudahan ya kita ini orang-orang yang ya Allah tanamkan kepada apa tuh dalam hati kita tuh keinginan belajar ya. Ya selama masih ada di hati kita nih keinginan belajar, jangan dibuang ya, karena keinginan belajar ini mahal ya, susah ya kita dapetin. Karena yang namanya belajar katanya tuh gampangan berhentinya daripada mulainya ya. Kalau namanya berhenti belajar itu gampang dah, 3 kali 4 kali nggak datang ya berhenti itu. Tapi kalau yang namanya mulain ya susah ya, diajakin nih gini, yuk mulain, baru mulain ntar aja gitu. Terus lagi ntar diajakin lagi, ntar dulu tanggung dah, udah ke akhir terus mulain, udah mau penutupan gitu. Ini susahan ya mulainya daripada berhentinya. Kalau berhentinya ngaji itu belajar ya gampang dah ya. Mudah-mudahan Allah tanamin kepada kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah ya limpahkan kepada kita. Allah alimnal ilma ya Allah, ajarin kepada inna waftah alaina futuhal arifin ya gitu ya. Kita minta kepada Allah supaya Allah ya tanamin kita perasaan kita tuh untuk belajar ya. Selama kita masih hidup ini, selama ada rasa masih belajar, jangan dibuang, terusin gitu
karena nilainya mahal ya. Mari sama-sama kita lagi baca Fatihah sekali lagi ya, kita mohon dengan keberkahan kita punya guru ya, kita Kiai Syafi'i Azami ya, Ustaz Haji Khairuddin, Kiai Syafi'i Abdul Hamid ya, bahkan Majak ya, Ustaz Muhammad bin Haji Najihun dan Gurudin ya. Mudah-mudahan semua ini adalah, kalau menurut saya ini para aulia Allah ya, begitu ya. Kalau menurut saya ya, ini para aulia Allah ya, yang bisa kita hubungin melalui ya batin gitu ya. Ini kelima orang ini ya, semuanya ya, mungkin ya secara zahir ya kelihatannya begitu-begitu aja, tapi secara batin gitu. Ini kelima orang ini ya, tawassul ya kita kepada mereka, mudah-mudahan Allah sampaikan tuh kepada ya apa keinginan kita, hajat kita ya, kita minta tuh dengan keberkahan ya. 5 orang guru ini sengaja tuh saya ya tempelin sini, karena ya 5 orang guru ini ya itu benar-benar buat ya saya ini buat itu dia, mereka itu adalah ya para aulia Allah ya, karena ya saya merasa dia bisa nyambung sama dia gitu ya, dalam ya segala hal ya batin ya kepada ya mereka inilah. Mari sama-sama kita baca Fatihah, mudah-mudahan diberkati ya mereka ini semua. Allah limpahkan kepada kita ilmu ya yang bermanfaat, Allah bukakan pada kita rezeki yang halal, yang gampang, yang mudah ya, asbab-asbabnya untuk menunjang ibadah kita buat diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan ya semua Allah mudahkan pada kita dan pada anak kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, sehingga dapat ya berguna kepada ya dirinya dan juga kepada masyarakat ya, dan juga ya pada diri kita. Mudah-mudahan apa yang telah ya kita tahu, kita ya dengar daripada seorang guru apa semua ya kita amalin dah apa yang diajarin gitu, jangan pakai ragu ya. Mudah-mudahan ya kebenaran daripada ya seorang guru ini adalah ya terjamin ya di sisi Allah, lebih-lebih mereka orang-orang yang mempunyai sanad-sanad ala haziniyah wa kunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi hikmah ni'ma wa ma'adinil isma wa simna bihim min kulli su'in wa la ta'khuzna la ghirratin ala ghaflah wa la taj'ala waqiba umurina hasratan wa nadama warda anna fa inna maghfirataka lidzalimin wa nahnu minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma la yaduruka wa atina ma la yanfa'uka fa innakal wasi'atu rahmatu wal badi'atu hikmatu fa atina sa'ata wad da'ata wal amna was siha was sukra wal mu'afata wat taqwa wa brigi sabra wa sidqa alaina wa ala auliyaika wa atina al yusra wa la taj'al ma'ahul usra wa mumbizalika ahlina wa auladana wa ikhwanana fika wa man waladana minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu hadiyatan minna wasilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahil a'immatil arba'a wal mujtahidin wal ulama ila amilin wal qurra wal mufassirin wa sadatina sufiyati wal muhaqqiqin wa khususan ila arwahi masyaihina wa masyaihim wa Allahumma awsil sawaba dzalika ilaihim waj'alhum nuran yas'a baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa fi kuburihim wa hasrihim wa nasrihim wa zillan yaumal qiyamati alaihim. Allahumma ansur hujjatahum wa anis wahsatahum warham ghurbatahum wa sakil mawazina hasanatihim waj'alin nura baina yadayhim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa fi kuburihim wa hasrihim wa nasrihim wa zillan yaumal qiyamati alaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum warham wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul
jannata wa a'idzu min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma ij'al quburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al khubratan min khufarin niran. Allahumma anzil rahmata alaina wa alaihim wa ala ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa kaffir anhum sayyi'at wa adhimul jannata ma'al aba'i wal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bikin barisan kali.